Sebelum melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian masih tetap sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran IPS dari rumah bersama saya, Ibu Sri Irawati. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia yang akan kita pelajari ada dua. Satu, potensi sumber daya alam Indonesia, dan dua, potensi kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita akan bahas yang pertama, yaitu hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Potensi hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Manfaat hutan diantaranya mengatur iklim, hutan sebagai paru-paru dunia, menahan pemanasan global, tempat cadangan air tanah, dan mengatur tata air. Yang B, lautan. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pasir besi. Minyak bumi. Minyak bumi, petroleum, adalah cairan kental, coklat, gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Yang D, gas alam. Ini gambarnya ya anak-anak, gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Batu bara, ini lihat ya anak-anak, batu bara. Batu bara itu adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati yang tertimbun selama jutaan tahun. Lapisan itu terputus dari udara langsung dan mendapat tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Ini lihatnya ya anak-anak ya, lautan Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia
yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia terdiri dari 1 ikan, 2 terumbu karang, 3 hutan mangrove, 4 tambang, 5 transportasi laut, 6 keindahan pantai, dan 7 pertahanan laut. Kita bahas satu persatu. Ini kita akan membahas ikan dan terumbu karang. Ini ada ikan dan ada terumbu karangnya. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan belagis kecil. Di kawasan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut 4.000 meter, banyak ditemukan ikan belagis besar seperti cakalang dan tuna. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Hutan mangrove dan daerah tambang. Ini ada hutan mangrove, kemudian ini ada tambang. Hutan mangrove atau hutan bakau itu tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove itu digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove itu berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Ada 2 fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Apa itu fungsi ekologis? Fungsi ekologis itu hutan mangrove itu sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekonomi dari hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Potensi kemaritiman Indonesia yang lainnya adalah tambang, seperti minyak bumi, nikel, emas, boksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Transportasi laut dan keindahan pantai. Ini gambar transportasi laut dan ini keindahan pantai. Transportasi laut juga termasuk potensi kemaritiman Indonesia yang dapat melancarkan lalu lintas perdagangan dan perpindahan penduduk antar pulau. Keindahan pantai dapat dijadikan tempat wisata sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber mata pencarian. Pertahanan laut. Wilayah Indonesia sangat luas, tidak semuanya dapat dijaga oleh aparat keamanan, sehingga beberapa wilayah laut rawan terjadinya pencurian ikan dan penyelundupan barang. Akibat pencurian ikan oleh kapal asing dan penyelundupan barang menjadikan Indonesia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Mengatasi masalah tersebut, pemerintah semakin memperkuat pertahanan di wilayah laut dengan menambah personil polisi dan TNI, melakukan patroli dan menindak kapal asing yang memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin dan menjatuhkan hukuman bagi mereka.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.